Halo pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CHAO menyapa. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita menyapa Saudari Ibu Nining Rohaini dengan profesi kuliner nasi uduk kebun kacang Maulana. Halo. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Pikiran sadar. 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa. 3. Pikiran roh. Pikiran sadar, kita sadar. Juga disebut pikiran fisik, karena kita punya tubuh fisik. Juga disebut pikiran otak, karena kita punya otak, tempat menyimpan data atau informasi. Juga disebut pikiran masuk akal, karena ada fotokopi akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran masuk logika, karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. Yang kelimanya ini adalah sama atau sinonim. Pikiran sadar, cara bekerjanya adalah menggunakan 5 indera atau panca indera sebagai alat fotokopi, yaitu 1. Mata untuk melihat, 2. Hidung untuk mencium, 3. Telinga untuk mendengar, 4. Mulut dan lidah untuk berbicara, mengecap, dan merasa, 5. Kulit untuk meraba dan merasa. Apabila seseorang menggunakan pikiran sadar, dapat disebut biorobot atau robot hidup mesin fotokopi. Pertanyaannya adalah, apakah Ibu Ning setuju disebut robot hidup mesin fotokopi? Ya. Ya, setuju, artinya benar ya, sepakat. Ya. Fotokopi itu sama dengan artinya belajar. Ya. Bahasa bakunya bahasa Indonesia ya. Setelah fotokopi akan dilakukan identifikasi. Identifikasi itu artinya diberi tanda, diberi nama, diberi simbol atau label atau kode. Lalu akan dipilah-pilah atau dipilih-pilih menjadi 2 kelompok, yaitu yang namanya polaritas atau dualitas, yaitu positif, negatif, benar, salah, baik, buruk, atau baik, jelek, yang mempunyai makna sama, yaitu pasangan yang berlawanan atau kebalikannya, supaya kita bisa memahami segala sesuatu. Ada kata kaya, harus ada kata miskin. Ya. Jadi kalau nggak ada kata miskin, kita tidak akan mengerti kata kaya. Ya. Ya, arti kelawanannya, tapi memiliki makna yang sama, baik. Ya, gitu. Ya. Mau kaya atau miskin? Dua-duanya. Nggak milih. Oh, milih kaya. Iya dong, pasti pilih kaya, lebih enak ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, setelah dipolarisasi, dikelompokkan menjadi 2, lalu dicetak biru ke dalam memori otak dan jiwa. Yang disebut atau akan dinamakan adalah 1. Keyakinan atau kepercayaan. Yang kedua,
masuk akal atau masuk logika. Yang ketiga adalah iman atau beriman. Yang keempat adalah pola pikir. Kelima adalah paradigma. Dan yang keenam adalah mindset. Dan ketujuh adalah karakter. Nah, cetak biru inilah yang sangat menentukan nasib atau masa depan seseorang sesuai cetak biru yang dibuatnya. Apabila ada informasi yang dilihat atau didengar oleh pikiran sadar akan di cross-check, dicek atau di cross-check ke dalam memori otak, ada atau tidak. Apabila ada, akan dicek juga masuk kelompok mana, positif, negatif, benar salah, atau baik buruk. Nah, itu akan direspon secara otomatis tanpa berpikir yang disebut mental block. Ya. Tapi kalau masuk kelompok positif, benar, baik, dan ada di memori akan diterima gitu. Yang berikutnya adalah kedua adalah pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Cara bekerjanya adalah menggunakan perasaan atau hati tanpa proses fotokopi. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa biasanya itu kreatif. Orang yang bisa menggunakan pikiran intuisi biasanya disebut jenius. Nah, seorang yang pakar fisikawan kaliber dunia yang mahir menggunakan intuisi yang namanya adalah Albert Einstein, ya, memberikan 3 kutipan atau quotes. Yang pertama adalah pikiran intuitif adalah suatu karunia suci, dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. Yang kedua, manusia diciptakan untuk menjadi jenius. Tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. Yang ketiga, jenius adalah 1% bakat dan 99% kerja keras atau kerja cerdas. Gitu. Yang ketiga adalah pikiran roh. Alat komunikasinya adalah perasaan atau hati. Pikiran roh juga sering disebut hati nurani, disingkat HN. Apabila seseorang yang sudah mampu menggunakan hati nurani, biasanya disebut super jenius. Ya. Dari 3 jenis pikiran ini, pertanyaannya adalah, Bu Ning lebih sering menggunakan pikiran jenis mana? Pikiran sadar. Sadar ya, artinya Bu Ning lebih senang menjadi pelayan yang setia. Ya, bukan menjadi jenius. Boleh menjadi jenius. Ya, Ya, memang nggak menjadi seneng jenius. orang mau jadi jenius, maunya jadi pelayan yang setia aja kan. Jadi ada fotokopi kan gitu. Iya. Ya. Oke, kita masuk ke topik yang kedua adalah bahagia. Nah, sekarang tanya Bu Ning ini saat ini sudah bahagia? Sudah Sudah bahagia ya? bahagia. Apa penyebab bahagianya, alasannya apa Bu Ning? Bahagianya itu saya kan tadinya berawal kan dari catering. Iya. Nah, terus kan lama-lama kita buka kuliner. Iya. Nah, kulinernya itu memang bertahap. Oke. Nah, setelah itu kan berjalan banyak pengunjung.
sehingga kita bisa buka cabang. Oke, jadi bahagianya Bahagianya berkembang karena ya. berkembang Oke, dari usahanya ya itu. itu lebih ke sukses lah ya. Ya, Oke, ada pernah merasakan Bu Ning kurang bahagia atau merasa tidak bahagia? kalau kurang bahagianya itu ketika eh, kan ada pasang surutnya dari Ya, restoran itu, oke. dari rumah makan itu ada pasang surutnya, misalnya dari bahan baku yang semakin lama semakin meningkat, jadi Ya, kan dari pengunjung yang menurun, seperti kayak COVID iya, kan, iya, COVID oke, kan oke. kita tidak boleh jualan selama Iya, 3 bulan, berarti kan kurang bahagia iya, juga. oke. Iya, dari Karena situ. kurang bahagia karena sumber duitnya Iya, agak ini menurun. ya, Iya, itu dari yang situ. membuat kurang bahagia Iya, ya. Oke, oke, kita masuk ke topik yang ketiga, sukses. ya. Nah, Bu Ning saat ini sudah sukses atau belum? Sudah, tapi masih berjalan lah. Suksesnya Oke, itu jadi masih berjalan. suksesnya sudah punya Udah punya ya ya rumah, kuliner, punya rumah, kuliner, punya punya mobil, cabang, dan punya ya. ini kan gitu. Ya. Lalu masih punya keinginan yang belum tercapai kan, masih Ya. dalam proses gitu, yang Ya. disebut belum sukses kan, Ya. ya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke topik yang keempat, yaitu cerita pengalaman narasumber, Ya. ya. Nah, bagaimana ceritanya awal sampai Bu Ning menjadi pengusaha kuliner nasi uduk kebun kacang Maulana? Halo, saya Bu Nining Rohaini, pengusaha nasi uduk kebun kacang Maulana yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 50, Rawamangun, Jakarta Timur. Saya mendirikan nasi uduk sudah lama, dari tahun 2015, dan saya sekarang sudah punya cabang di Cimanggis, di Pasanggerahan, dan di Bandara Kargo. Dari berawalnya saya buka nasi uduk, tadinya ngikut dari orang tua, turun temurun. Saya kebetulan suami saya tinggal dulunya di jalan ke kebun kacang, daerah Tanah Abang ya. Nah, jadi saya buka di daerah Rawamangun, membuka usaha nasi uduk kebun kacang. Nah, untuk menu-menunya di situ saya kembangkan dari orang tua, dari rasa nasi uduknya, terus sambelnya 2 macam, ada sambal merah dan sambal kacang. Terus nasi uduknya pun bumbu-bumbunya itu jadi turunan dari orang tua, jadi kita kembangkan gitu. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan buka cabang. Oke. Itu aja. Nah, selama usaha nasi uduk itu suka dukanya ya, dan tantangan terbesar itu apa dalam usaha? Ya, sukanya itu kalau pengunjungnya rame, suka, dan banyak pelanggan-pelanggan yang pada datang, itu sukanya. Kalau dukanya itu ketika seperti COVID kan, kita waktu itu jaga jarak dan tidak boleh berjualan, hanya take away kan. Nah, terus ketika harga bahan baku naik, misalnya ada dari turun naiknya bahan baku, jadi itu dukanya ya. Jadi kan mengurangi gitu. Jadi kita juga harus bertahan, jaga mutu, walaupun bahan baku tinggi, terus pengunjung juga berkurang, tapi kita harus bertahan. Bagaimana untuk meramaikan lagi, dan bagaimana untuk bertahan supaya bahan baku kita bisa berjalan. Oke, Ya, bisa berjalan ya. Nah, bisa nggak Bu Ning ceritakan sejarah
Kenapa namanya nasi uduk itu gimana? Ada nggak, menguasai nggak ceritanya? Ceritanya kalau nasi uduk itu memang khas Betawi ya, khas Betawi. Jadi nasi nasi u eh, cara maksudnya untuk sejarahnya itu nasi uduk itu kan berasal dari Betawi. Jadi bumbu-bumbunya juga itu secara Betawi. Nah, dari kalau yang nasi biasa kan tidak pakai santan, jadi kalau nasi uduk kan pakai santan. Nah, jadi kita yang jaga mutunya dari rempah-rempahnya gitu. Oh, Nah, jadi kita bukan hanya nasi uduk aja yang dijual. Nasi uduk itu berikut lauknya itu seperti ayam goreng, ada cumi udang, ada paru, ada lain-lainnya. Jadi bervariasi gitu. Itu yang membawa nasi uduk untuk supaya citra rasanya kita jaga itu. oh gitu. Nah, dalam hal setiap usaha nasi uduk, ya kan banyak orang membuat. Ya, Apakah memang ada ciri khas? ada. Ada ciri khas itu. Itu Ada. apa yang membuat nasi ciri khas itu apa aja, Bu Ning? Ciri khas saya, kalau ciri khas nasi uduk saya itu dari bumbunya beda. Iya, Ya, terus dari penyajiannya juga beda. iya. Ya, jadi tidak sama nasi uduk. Kalau saya nama nasi uduknya Amaulana tidak sama dengan nasi uduk misalnya Bang Jali atau Haji Elia atau Puasati itu beda. Kalau Oke. kita nasi uduknya Amaulani, jadi Amaulana, jadi ciri khasnya masing-masing. Oke. Tapi rasanya juga beda. Beda juga rasanya, masing-masing punya khas. Oh, punya khas ya. Iya, gitu. Jadi berarti tergantung dari chefnya ya, Pengolahannya, pengolahannya pengolahannya, ya. masaknya. Gitu. Nah, itu yang akan membuat pelanggannya balik nggak balik itu karena citra rasa Iya, gitu ya. citra rasa. Oke, gitu. Terus maaf, tadi itu kita berdiri dari tahun 2005. Jadi udah 20 tahun. Ya, 2000 tahun. Jadi mulainya 2005. 2005 Oke, 2025. sampai 2026 sekarang. Iya, berarti sudah 21 tahun. Iya. Nah, Bu Ning ini sebagai Ownernya, pengusaha itu generasi keberapa? generasi kedua dari ya. orang tua. Oh, jadi orang tua pertama dan Iya. kedua ya. Iya, Gitu. Iya. Nah, yang saya tahu nasi uduk itu, yang saya pahamin ya, kayaknya nasi uduk itu seolah-olah itu adalah untuk sarapan. Apakah benar atau memang siang malam pun boleh makan nasi uduk Boleh. gitu? Sebenarnya nggak harus sarapan. Siang malam boleh makan nasi uduk. Sarapan pun boleh. Boleh. Iya, iya. Jadi kalau yang saya perhatikan tuh orang-orang yang jual nasi uduk yang di tempat-tempat perumahan lain-lain itu kan untuk sarapan ya. Iya, untuk sarapan. Tapi saya bisa sampai malam. Oh, pagi sampai Iya, malam ya. iya. Dari Jadi pagi sampai artinya malam. pagi ada, Siang siang ada, ada, malam malam. ada. Nah, Iya. kalau orang buka restoran atau kuliner nasi uduk, itu cuma nasi uduk dan lauknya aja yang berbeda ya. Iya, lauknya. Tapi nggak menjual nasi goreng atau apa nggak? Nggak Hah? ada. Khusus Hanya nasi uduk. Hanya satu nasi uduk aja. Oke. Jadi cuman lauknya aja yang beda. Yang beda-beda. Mau iya. daging nasi Daging, ayam empal goreng, ada, ayam iya. opor atau rendang Iya, gitu ya. boleh. Oke, Iya, oke. macam-macam Yang penting lauk. nasinya khusus nasi uduk. Nasi uduk. Tidak ada nasi putih. Nggak ada. Nasi tawar ya. Kalau untuk sambilan ada yang suka minta nasi putih, kita jual juga. Oh, kalau ada yang minta. Iya, ada yang minta. Ya berarti dia bukan mau makan nasi uduk dong ya. Iya. Hah? Kalau saya sih jika ada yang minta baru saya sediakan, tapi kita menjualnya nasi uduk. Iya. Jadi kalau ada juga pengunjung minta nasi putih. Ada. Hah? Kadang ada yang minta yang sepuh-sepuh biasanya. Oh, Yang begitu. sepuh-sepuh datang, ada nggak nasi putihnya? Ada, saya bilang. Oh, oke. Iya. Jadi artinya ada sedia ready juga Iya, ya. ready nasi putih. Gitu. Iya. Gitu ya. Iya, Pak. Dalam apa strategi Bu Ning lakukan
di dalam persaingan eh, rumah makan atau restoran nasi uduk? Strateginya apa? Strateginya kita promosi. Jadi misalnya untuk promosi paket nasi uduk, misalnya diskon berapa persen, 10% Oke, atau 20% itu untuk menarik pengunjung. oke, Ya, kita sebar brosur supaya pengunjung, oh ya ini ada diskon oke. misalnya 20% atau 10%, sehingga kan itu menimbulkan banyak pengunjung gitu. Itu bertahan terus-menerus atau temporer Temporer. untuk promosi itu? Promosi itu temporer, promosi itu misalnya eh, di waktu-waktu hari libur gitu. Oke, Ya, kita sebar karena kan suka ada libur panjang. ya, Misalnya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, atau dari waktu-waktu libur sekolah gitu, oke, supaya pengunjung kan banyak datang gitu, Pak. oke. Nah, selama ini pengunjung yang sudah menjadi langganan, ya, apa itu sudah menjadi ikon atau kegemaran produk apa nasi uduk Bu Ning, ya namanya Amaulana itu sudah menjadi apa ya, pelanggan setia atau memang pelangganannya selalu lebih baru-baru atau memang mayoritas sih pelanggan setia gitu? Pelanggan setia yang udah lama, dari misalnya baru buka dia datang lagi Oke, oke, gitu. Ada juga yang pelanggan baru baru datang, mereka kembali lagi gitu oke, untuk nyoba gitu. oke. Nah, dengan adanya online namanya sekarang Ya, namanya Gojek ya, ya, GoFood, Gopet. GrabFood dan Toffee Ya, itu membantu kelarisan nasi uduk nggak? iya, Bantu sekali. membantu juga, iya, Oh, membantu dibandingkan dengan sekali. cara tradisional Iya, dulu. iya, membantu itu, Pak. Oke. Nah, dengan adanya terus berkembang ya, maupun kondisi COVID dan lain-lainnya, dengan bisnis kuliner nasi uduk ini, profitnya makin bertambah atau bergerus atau makin ya biasa aja standar atau bagaimana cara strateginya tetap profitnya bagus itu bagaimana, Bu Ning? Kalau waktu profit memang menurun rata-rata kan. Ya, Tapi kalau setelah COVID itu ada peningkatan lagi ya, gitu. Ya, jadi kitanya yang harus jaga promosinya. oke, Ya, jaga promosi. ya, Nah, sekarang barang kan naik nih, ya, ya. sering naik, naik, naik. Nah, harga nasi uduk pun juga ikutin naik atau memang tetap bertahan gimana? Tetap bertahan. Hah? Tetap bertahan itu kita udah resiko. Jadi Oh, begitu. bagaimana caranya harga bertahan Ya. tapi kita jalan gitu. Oke, masih bisa Masih bisa bertahan bertahan dan gitu. bisa untung. Iya Nah, gitu. untungnya berarti sudah juga berkurang dong. Iya, paling jadi kita hanya jaga mutu misalnya, dari untung memang nggak seperti biasa, Oke. tapi yang penting ada lebih gitu. Oke, oke. Masih Iya, bisa untung masih ya. bisa untung, Bisa artinya bisa untung dan bertahan. dan bertahan. Ya, gitu. Walaupun tidak banyak, tapi kita masih ada lebih gitu. Apakah nggak ada strategi lagi yang lain gitu supaya bisa untung gede? Tapi yang utama kan Bu Ning tadi bilang kan mutu ya. Iya, Jadi mutunya mutu dijaga. itu nggak boleh dikurangin gitu. Iya, seperti bumbu-bumbu nggak boleh dikurangin, terus rasa juga nggak bisa dikurangin. Jadi Oke. kita jaga mutu gitu, Oke, Pak. oke. Jadi sehingga pelanggan setianya masih ada ya. Masih ada. Oh. Nasi uduk ini pernah nggak di cateringkan atau bagaimana beli apa namanya untuk paketan ulang tahun atau untuk arisan atau bagaimana? Ada, Ada ya? kita menyediakan paket ulang tahun, misalnya dari nasi uduk, paket nasi tumpeng dari nasi uduk kita buat. Nah, terus paket catering di pondokan, misalnya pondok nasi uduk kebun kacang, kita buat juga. Oh, bikin juga. Bikin juga. Tapi tetap isinya nasi uduk. Sama nasi uduk. Jadi kita kan bervariasi, kalau untuk tumpeng kan kita bikin tampah. Ya, ya. Nah, itu kita bungkus daun-daun, dihias itu untuk nasi tumpeng misalnya ulang tahun atau
peresmian apa gitu, kantor atau rumah makan kita bikin gitu. Nah, kalau untuk di pondokan misalnya catering, ada di pondokan pondok nasi uduk kita juga buat Oke. itu, iya. Atau nasi bok untuk paket nasi bok makan Ya. siang ada juga kita Nasi bikin, uduk. iya. Oke. Ya misalnya acara Iya, seminar iya atau seminar. acara Iya, kepemakaman itu ada yang iya, pesen juga ya. ada. Tapi dengan adanya sekarang sistem online itu Iya, sangat membantu ya. membantu juga itu. Kita Gitu. sediakan untuk box-box lunch box gitu. Ya. Isinya nasi uduk dengan lauk. Oke, bikin tumpeng juga ya jadinya. Tumpeng nasi uduk ada. Oke. Iya, Yang setahu saya orang bikin tumpeng iya. itu memang khusus rumah makan tumpeng nggak juga ya? Enggak juga. Hah? Kita bikin tumpeng dari nasinya nasi uduk, Iya. kita buat jadi tumpeng gitu. Terus lauknya macam-macam bervariasi, kita hias di tampah gitu. Oke. Sekarang lagi saya perhatikan di online ada namanya tumpeng mini ya. Oh iya, heeh. Nah itu Buning bikin juga. Bikin tumpeng, Oke juga. bikin juga, Oke, iya. tumpeng mini. Nah lalu ada namanya tumpeng warna hijau. Iya bisa, itu Bisa dari juga. nasinya pakai daun suji kita hijau kan jadinya. Dari daun suji itu diperes, dibikin nasi itu nasi hijau. Dia berubah warna hijau. Warnanya aja tapi Iya. itu tetap nasi uduk. Boleh nasi uduk, boleh nasi putih, bisa dibikin nasi Oke, uduk nasi juga. putih ya. Iya bisa. Tapi warnanya hijau. Hijaunya dari daun itu, kayak daun pandan kita tumbuk, disaring. Daun pandan. Iya, daun pandan atau daun suji namanya. Oh, daun suji. Ya, jadi dia warnanya hijau. Hijau, bukan pakai pewarna ya? Bukan, jangan, nggak boleh Pak, Hah? nggak boleh Oh, nggak pahit. boleh. Oh, pahit. Oh, itu Iya, pahit pewarna pewarna. itu pahit, nggak boleh. Kalau kue-kue bikin pakai pewarna? Kalau dia bukan pewarna aja, jadi namanya pasta. Hah? Pasta yang berwarna. Kalau dia nggak pahit. Oh gitu, ada Iya, pasta juga. ada namanya pasta. Kalau untuk nasi dia pakai daun suji itu atau daun Itu kalau pandan. pasta itu bahan kimia? Bahan kimia, tapi dia nggak pahit. Oh. Ya, yang biasa untuk puding, untuk Oh, iya. snack Iya. gitu, itu pakainya pasta. Oh, pasta. Pasta. Itu ngapain? Nggak pahit itu mah. Oh, gitu. Iya, Iya. iya Pak. Selama Bu Ning itu sebagai pengusaha nasi uduk itu animo masyarakat ke nasi uduk itu berapa besar? Atau memang kalau dibilang mayoritas orang seneng atau memang minoritas atau menengah bagaimana? Mayoritas sih pada suka. Suka ya? Iya suka. Malah jauh-jauh kadang mau makan di tempat saya suka habis gitu. Karena saya kan buka dari jam 11 sampai jam 10 malam. Iya. Kadang jam 9 udah habis atau setengah 10 udah habis. Jadi orang jauh-jauh mau datang tiba-tiba udah habis. Oh, Jadi gitu. saya pikir mereka pada suka gitu. Iya. Mayoritas. Oh, jadi memang tutupnya sampai jam 10, 10 malam. buka iya. jam 11. Oh, jam 11. 11 siang. Iya. Oh, jadi mulai siang pagi sarapan enggak? Nggak ada, kita nggak bikin sarapan. Oke, nggak bikin sarapan ya. Iya. Gitu. Jadi memang itu mau masyarakat memang seneng nasi uduk Suka, ya. iya. Ya memang karena gurih ya. Iya karena gurihnya. Gitu. Apa kalau tiap hari terus makan nasi uduk itu ada efek sampingnya atau Ya mungkin kolesterol ya karena dari santannya. Saya Gitu ya? sendiri belum tentu sebulan sekali. Hah? Belum tentu sebulan sekali. Kalau coba tiap hari. Oke, tapi Iya. nggak makan ya. Nyoba aja paling 1 sendok atau 2 Satu sendok. sendok. Iya. Jadi untuk tester aja ya. Tester aja ya. Oh, gitu. Iya. Karena itu dari santan, Pak. Ya. Santan itu sekarang masih pakai santan asli kelapa parut atau sudah pakai kara? Santan asli, Pak. Masih. Masih yang kentalnya Iya. gitu. Ya. Tapi kalau pengaruh kara itu rasanya beda. Beda. Oh, beda. Masih kara itu sudah dicampur ya. Iya, kayaknya udah dicampur. Jadi kita harus siap santan tuh kalau misal masak ada penambahan ya kita taruh di freezer santan itu. Jadi harus siap. Jadi tetap santan asli tanpa campuran ya. Iya, campuran. Oke, cuman hanya di freezer aja. Iya, taruh di freezer. Itu nggak rusak.
Enggak sih. Enggak ya? Karena kan kita ambil yang kentalnya aja. Oh, gitu. Iya. Kolesterol. Kalau pengalaman apa namanya? Bu Ning pernah nggak menyimpan data dengan merekam atau menganalisa tamu Bu Ning itu ada orang yang memang hobi nasi uduk, dia dalam 1 minggu atau 1 bulan tuh datang lebih dari berapa kali, itu ada pernah analisa itu nggak? Kalau yang saya tahu nggak setiap hari ya. Ada tamu saya, langganan saya datang, tapi nggak setiap hari. Baru dikatakan ya misalnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali dia datang. Itu Oh, ada. ada. Iya. Jadi udah kenal lah ya. Iya, udah Jadi kenal. wajahnya udah tahu, oh ini orang langganan yang senang nasi uduk ya. Iya, gitu. Oh, Langganan fanatik nasi uduk gitu. Oke. Nah, nasi uduk ini yang disukai itu ada nggak dianalisa? Oh anak-anak, oh lansia, oh ibu-ibu, laki-laki, ada bagaimana? Kalau menurut saya sih semua pada suka. Ada Oke, ibu-ibu, ada bapak-bapak, anak-anak pun pada suka Iya, iya. gitu. Jadi nggak ada mayoritas yang Nggak suka ada, gitu ya. nggak ada. Semua suka. Ada orang top-top gitu terkenal atau misalnya figur publik atau pejabat dimakan di nasi uduk Bu Ning? Ada. Ada ya? Bahkan Pak Jokowi sudah datang. Oh, udah terkenal Pak Jokowi Iya, Pak datang Jokowi nih ya. datang Berarti waktu mau jadi presiden, kulinernya Iya. Maulana ini sampai Iya, Pak Jokowi mantan ada presiden pun datang ya. datang Oke, waktu mau berarti jadi makanannya enak ya Bu Ning ya. Iya, Pak Iya. itu siapa? Pak Ustadz Maulana juga ada. Oke, Iya. oh Ustadz Maulana, Ustadz Maulana. yang mungil-mungil itu ya. Iya, yang mungil-mungil Oke, baik. datang. Dah, Pak kalau begitu, ini siapa oke. namanya? Pak Eko ada, Pak Eko Patriot Oke, ada. oke. Berarti Bu Ning punya Maulana ini udah terkenal ya, Iya, enak ya. iya. Oke, Bu Ning sudah waktunya Iya, mau udah habis. Iya. Silakan Bu Ning mau menyampaikan apa sih kepada pelanggan, pemirsa atau pengusaha nasi uduk yang mau disampaikan, silakan. Iya, kepada rekan-rekan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau datang ke nasi uduk kebun kacang Amaulana, silakan datang untuk mencicipi rasa nasi uduk kebun kacang Amaulana yang berada di Jalan Pemuda nomor 50 Rawamangun, Jakarta Timur, atau di daerah Cimanggis, daerah Jalan Raya Tapos nomor 7 Cimanggis, sama di Pesanggerahan, Jalan Raya Pesanggerahan, Kebon Jeruk. Dengan senang hati untuk menikmati hidangan cita rasa nasi uduk kebun kacang Amaulana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ning atas kebersediaannya sebagai narasumber karena jauh. Oke. Iya.